Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, mari kita berdoa. Insya Allah doa ini kalau kita panjatkan sebelum berdoa, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-taqwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu jika ingin menghendaki hambanya itu baik, kehidupannya baik, ya, rezekinya baik, apapun baik, itu Allah itu yang pertama kali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu bukan harta, bukan benda, bukan mobil, bukan rumah, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diberikan kepada kita yaitu kefahaman tentang ilmu, kefahaman tentang ilmu, ilmu agama tentunya, ilmu yang syar'i, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Maka jadi kedudukan ilmu itu sangat tinggi, sangat penting, melebihi dunia seisinya. Ya, dunia seisinya. Untuk itu kita perlu perlu memahami, perlu mengetahui bagaimana adab di dalam menuntut ilmu supaya kita bisa mendapatkan derajat-derajat seperti yang Allah janjikan tadi, yang Allah
berikan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, telah menerangkan masalah adab, ya, adab sebagai seorang penuntut ilmu, maka mereka harus menghiasi dirinya dengan perilaku akhlak yang mulia. Dia harus mengamalkan ilmu dengan menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, ya. Untuk itu ini ada beberapa adab di dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu penuntut ilmu harus memiliki niat yang ikhlas. Dalam menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang maknanya padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan memurnikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maka di dalam orang yang menuntut ilmu bukan karena eh, jika mereka itu menuntut ilmu bukan mengharap ridho Allah, bukan mengharap eh, kepada Allah, maka orang itu tersebutlah maka tempatnya bukan di surga, tapi tempatnya balasan Allah yaitu di neraka. Ini sabda Nabi yang maknanya begini, hadis dari Ahmad, barang siapa, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, ya, yang menuntut ilmu syar'i, mestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas. Namun jika dia tidak melakukannya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Masya Allah, harumnya surga saja tidak dapat, apalagi dapat surganya. Itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, di dalam menuntut ilmu kita juga harus memiliki adab yang rajin berdoa, memohon kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kenapa? Karena eh, kita apa itu? Penuntut ilmu itu harus merasa butuh gitu ya, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang memiliki ilmu itu Allah. Semua ilmu syar'i tadi Allah, maka harus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung terhadap ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak sekali kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat seperti mempelajari ilmu-ilmu yang ya banyak ya, ada ilmu-ilmu yang saya mungkin tidak sebutkan ya, banyak ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, artinya hanya untuk orientasi hanya duniawi saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh di dalam belajar dan selalu haus akan ilmu tersebut. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak patut, tidak layak bagi penuntut ilmu itu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang maka supaya hanya dengan bersungguh-sungguh kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, ya, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu yang pertama yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang. Itu terus kita tidak pernah merasa pintar, tidak pernah kenyang. Yang kedua yaitu orang yang rakus terhadap duniawi dan tidak pernah kenyang. Maka yang benar itu yang pertama, rakus terhadap ilmu, bukan rakus terhadap dunia. Gitu ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, seseorang eh, yang keempat yaitu harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa, perbuatan yang maksiat. Artinya seorang penuntut ilmu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya seseorang tersebut akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat karena melakukan dosa atau maksiat. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang
bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan dan mendatangkan siksa. Dosa tersebut eh, dapat menjauhkan dari ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan dosa. Selanjutnya yang kelima, tidak boleh sombong di dalam menuntut ilmu dan tidak boleh malu untuk menuntut ilmu, termasuk malu bertanya. Itu ya di Indonesia sering mendengarkan pepatah malu bertanya sesat di jalan ini dengan kata-kata. Maka sombong dan malu menyebabkan para pencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmu selama itunya ya. Maka dua sifat tadi harus kita singkirkan. Ini menurut Imam Mujahid mengatakan demikian hadis riwayat Bukhari dan maknanya dua orang yang tidak belajar ilmu yaitu orang pemalu dan orang sombong ya. Selanjutnya teman-teman sekalian mudah-mudahan kita terhindar dari malu dan sombong ya. Lanjutnya yang keenam yaitu para penuntut ilmu ya maka ya tentunya mereka harus selalu mendengarkan pelajaran itu yang disampaikan dengan baik baik yang disampaikan dari guru, ustadz atau siapapun, syekh atau siapapun kita harus menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Allah Ta'ala juga pernah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai dengan 18 sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi sampaikanlah. Jadi kita harus mendengarkan ya, sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku yaitu yang mendengarkan ya. Jadi ya, dikhususkan kepada mereka yang mau mendengarkan lalu mengikuti apa yang paling baik ya. Yang paling baik pada mereka ya diantaranya yang mengikuti. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Mereka lah orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi mereka yang memiliki akal sehat yang mereka yang mendengarkan, memberikan mengikuti uh, dan dan mereka yang mengikuti petunjuk tadi. Itu termasuk orang-orang yang akal. Jadi kalau mereka tidak mau mengikuti, tidak mau mendengarkan, termasuk tidak memiliki akal sehat. Itu Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Berikutnya teman-teman sekalian dirahmati Allah, ketujuh yaitu di saat pembelajaran disampaikan, maka adabnya yaitu kita diam. Ya, diam. Jadikan sebelah kita seperti gelas yang kosong. Ya, walaupun kita mungkin sudah memiliki ilmu, karena keberkahan ilmu itu kalau kita diam, etikanya begitu ya. Maka ketika belajar atau mengkaji ilmu, tidak boleh berbicara yang tidak bermanfaat, tanpa yang tidak ada kepentingan, dan tidak boleh kita merasa lebih pinter, ya, merasa lebih ngerti, kita ngobrol sendiri, itu tidak boleh ya. Jadi jadikanlah walaupun kita mungkin sudah tahu, tetap aja kita jadikanlah seperti kita gelas yang kosong supaya kita dapat keberkahannya itu. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmatnya. Ini ya. Selanjutnya kedelapan yaitu berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Berusaha memahami, berusaha mengerti. Kalau belum paham ya boleh nanti tanya, tapi harus ada etikanya. Lalu berusaha bagaimana supaya kita memahami pelajaran yang disampaikan, tentunya kita dengan duduk yang tepat, usahakan duduk di depan, duduk paling baik depan. Ya jangan jauh-jauh dari guru dan kita memperhatikan penjelasan apa yang disampaikan guru dan bacaan ya itu seperti itu. Dan tentunya harus bersungguh-sungguh mencatat ya, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab yang lain kepada banyak guru dan tidak malah ini ya. Jadi kita bersungguh-sungguh terus mempelajari, memperhatikan dan bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kesembilan yaitu berusaha memahami dan menghafalkan ilmu yang disampaikan. Karena Rasulullah SAW sendiri juga bersabda maknanya begini. Dalam Quran, maksud saya dalam hadis At-Tirmidzi, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar,
yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahami, kemudian menghafalkan, dan kemudian menyampaikan ya ke banyak orang ya. Namun banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham padanya. Jadi banyak orang yang membawa kitab untuk membawanya kepada orang yang lebih paham atau mensorokkan atau ingin mendapatkan penjelasan, ingin mendapatkan pemahaman itu kepada orang-orang yang lebih lebih ahlinya itu ya. Dalam hadis tersebut maka Nabi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan cahaya kepada orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal, mengamalkan dan menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Qur'an. Itu salah satunya. Berikutnya yaitu ke-10 mengikat ilmu atau pelajaran dengan menulis ya. Usahakan habis kita belajar kita menulis ini. Kalau saya punya guru juga demikian, kalau ngajar selalu dia nulis ini, itu salah satu yang karena katanya apa? Ini salah satu metode supaya mereka menghafal katanya begitu ya. Maka ketika belajar para penuntut ilmu harus mencatat pelajarannya, terutama ya poin-poin pentingnya ya, supaya apa? Agar bisa memahami faidah atau manfaat dari ayat atau hadis perkataan yang disampaikan tadi atau berbagai dalil hadis yang disampaikan tadi supaya kita bisa tidak kita tahulah dari situ dengan tentunya poin-poin aja. Maka Rasulullah pun juga pernah ini bersabda dalam hadisnya yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar ya Abdil Bar. Ini perintah Rasulullah, ikatlah ilmu dengan menulis ya, dengan tulisan. Selanjutnya kesembilan, seorang pencari ilmu atau penuntut ilmu diperintahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Maka menuntut ilmu bukan hanya tujuan akhir, teman-teman sekalian, Bapak sekalian, maka itu justru menuntut ilmu itu sebagai pengantar kepada tujuan yang mulia, yang agung. Apa itu? Yaitu supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya ya, rasa takut, rasa takwa dan merasa kita itu diawasi dan supaya kita itu juga bisa mengamalkan dengan dasar atau dengan ilmu tadi ya. Dan kita agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram dan bagaimana kita bisa menjadi kita mendapatkan keberkahan-keberkahan ilmu dan kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari ilmu atau kita bisa mendapatkan pahala-pahala besar dari ilmu atau pembelajaran kita. Rasulullah sendiri juga pernah bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya. Belajar, tidak mengamalkannya, dia mampu menerangi yang lain, tapi dia membakar dirinya. Masya Allah. Ada maksudnya, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Selanjutnya ke-12, berusaha berdakwah, berusaha mengamalkan. Ya, nah, lalu dakwahnya ke siapa? Kita ini kan masih belajar, masih tentunya masih banyak salah, ya. Maka kalau kita melihat firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang maknanya demikian, ya. Maknanya ini sebenarnya ini tentang apa? Kita dakwah utama itu kepada siapa? Kepada keluarga, kerabat kita atau keluarga terdekat kita, intinya begitu. Ini sesuai dengan Quran tadi. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Malaikat itu pokoknya taat aja kepada Allah apa yang diperintahkan oleh Allah. Beda dengan manusia ya. Yaitu maka dakwah yang utama yaitu kepada kerabat, terdekat, keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Termasuk keluarga kita, kantor kita, lingkungan kita ini harus kita jaga supaya semoga mereka semua terselamatkan dari siksa api neraka. Hal yang harus kita perhatikan yaitu kita harus
mengajak, mengingatkan kepada teman kita, ayo sama-sama kita ajak, kita ingatkan dalam hal kebaikan ya, sebagai ladang pahala. Kalau ada teman kita yang belum mengamalkan, ada belum atau lupa, ayo kita ajak kesempatan seperti ini, kegiatan Zoom seperti ini. Yes, kita juga ada kajian tiap hari apa itu hari tiap pagi kita ada kajian seperti ini, tiap hari Rabu juga ada kajian, tiap hari Jumat juga kajian. Ayo diajak. Jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, kita ngaji sendiri, tapi teman-teman yang lain tidak tidak kita ajak ya. Demikian. Mudah-mudahan kita ini sebagai sarana kita berdakwah, sebagai sarana kita belajar, berlatih, dan sebagai sarana kita untuk mengingatkan kepada teman-teman kita. Dan semoga kita semua terselamatkan dunia dan akhirat dan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk doa kita, untuk hajat orang-orang yang kita cintai, orang yang mendolimi kita, semoga mereka menjadi orang yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سواء منباسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون مكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik-baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, berkahilah lembaga Polindo Group. Jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah barokah berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target-target kami. Permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, di sini kami mempunyai target 500 siswa mendaftar dan 350 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, permudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya. Divisi kursus mendapat 30 siswa, divisi bursa kerja, divisi pelatihan, akademik, keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat karyawan Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama menata diri kita. Ayo, relax. Duduk yang nyantai, yang nyaman. Tata duduknya, atur nafasnya. Kosongkan pikirannya. Ya, apapun yang ada di kita kosongkan, kosongkan. Berpikir yang positif, berpikir positif. Optimis, positif. Ya Allah, ya Allah. Ya, kosongkan pikirannya, rilekkan pikirannya, rilekkan matanya, hidungnya, wajahnya, mulutnya, dagunya, pundaknya, lehernya, telinganya.
Nah, perutnya, dadanya, pahanya, ya, kaki, betis, tumit, semuanya rileks sampai jari kaki. Pastikan mulai ujung rambut hingga ujung jari kaki rileks. Ambil nafas, rasakan nikmatnya. Ambil nafas, rasakan alhamdulillah alamin ya Allah. Rasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah alamin ya Allah. Kau berikan kepada kami kesehatan, kesempatan hingga hari ini ya Allah. Kau tambahkan ilmu kepada hari-hari ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami ayah ibu yang baik, orang tua yang baik. Ya Allah, saudara yang baik, putra putri, keturunan yang baik, soleh maupun soleha. Ya Allah, teman-teman rekan kerja yang baik, rezeki yang banyak barokah ya Allah, rezeki yang banyak barokah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami impian-impian yang begitu indah. Impian-impian itu adalah anugerah yang kau berikan kepada kami ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah, satu persatu impian-impian itu kami telah mampu wujudkan ya Allah, dan ini semua karena bantuanmu ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasakan nikmat, rasakan segarnya badan, rasakan nikmat, rasakan segarnya badan, rasakan nikmat, rasakan segarnya badan. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, tidak lupa kami. Mohon maaf atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dengan menyebut asmamu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersihkanlah hati kami dari dosa-dosamu, ya Allah. Berikanlah dosa. Bersihkanlah hati kami dari dosa-dosa yang kami lakukan, sengaja tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, isilah hati kami, ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahimu, ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahimu, ya Allah. Balutlah hati kami, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, kaulah penguasa langit dan bumi, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami selalu petunjuk-Mu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Berikanlah kami kebaikan-kebaikan ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-petunjuk seperti orang-orang yang Kau beri petunjuk ya Allah. Dan kumpulkanlah kami dengan orang yang baik-baik ya Allah. Temukanlah kami dengan orang-orang yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, terima kasih kau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Hajat Polindo Bunda Asloka ya Allah. Hajat karyawan-karyawan kami semua, hajat orang tua kami semua ya Allah. Amin amin ya Allah. Ya Allah, kau berikan pasangan-pasangan yang baik kepada murid-murid kami, karyawan-karyawan kami ya Allah. Kau temukan dan orang yang baik-baik ya Allah. Kau temukan hajat-hajat mereka ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi inna Allah la yuliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi inna Allah la yuliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, pancarkanlah kasih sayangmu Rahman Rahim kepada seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Langkah kaki kami penuh keyakinan ya Allah. Tangan kami melayani dengan sepenuh hati ya Allah. Senyum kami yang menebarkan kasih sayang ya Allah. Suara yang lemah lembut yang memantapkan ya Allah. Pandangan kami, badan kami sehat ya Allah. Ya Allah. Badan kami sehat-sehat ya Allah. Sehat ya Allah. Sehat ya Allah. Semangat bekerja, semangat beribadah, semangat bekerja, semangat beribadah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan kau pancarkan yang memancarkan kepada lingkungan kami, lingkungan kerja kami, keluarga kami, sekitar kami. Mereka akhirnya senang terhadap kami semuanya ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih teman-teman sekalian. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan murni dari kami pribadi. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.